Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, video ini akan membahas seri Olimpiade Matematika tingkat SMA ya teman-teman. Ini adalah soal ya, dalam kasus tentang lingkaran ya. Ada dua buah garis. Yang pertama persamaannya ini 2x plus y plus 4 sama dengan 0. Kemudian garis kedua itu 2x plus y min 6 sama dengan 0. Ternyata dia sama-sama menyinggung lingkaran di pusat 1, P. Maka persamaan lingkaran yang terjadi itu bagaimana? Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus paham konsep yang pertama adalah jarak titik ke garis. Oke. Misalkan ada katakanlah titik x1, y1. Misalkan kita mau nyari garis jarak titik ke garis ya teman-teman. Jadi misalkan ada titik x1, y1 ke garis ax plus by plus c sama dengan 0. Itu ternyata ada rumusnya. Rumusnya adalah, nah ini kita tuliskan sebagai harga mutlak ax1 ditambah dengan by1 ditambah dengan c dibagi dengan, kita akarkan yang a sama b. Akar a kuadrat ditambah dengan b kuadrat. Nah, ini dimutlakkan teman-teman. Jadi apa artinya mutlak? Kalau ini misalkan teman-teman menghasilkan angka yang negatif, maka jarak kan nggak ada yang negatif, maka dia hasilnya tetap positif. Seperti itu teman-teman ya. Langsung saja kita ke soalnya. Karena ini adalah dua garis ini adalah merupakan garis singgung lingkaran ya kan. Jadi kalau garis singgung lingkaran, dia itu pasti tegak lurus terhadap pusat lingkaran. Jadi kalau pusat lingkaran ditarik ke garis singgungnya itu menghasilkan titik singgung, maka dia selalu tegak lurus, atau namanya aja jari-jari. Maka misalkan jaraknya garis singgung ke pusat ini, garis singgung 1 katakanlah ke pusat ini, itu bakalan sama dengan jaraknya garis singgung 2 ke pusat ini. Atau kita bikin persamaan nih, R1 sama dengan R2. Nah, seperti ini. Lah R1 itu gimana? Ya jaraknya garis singgung 1 ke pusat lingkaran, atau kita tulis saja D. D itu mewakili sebagai jarak ya. Jaraknya titik 1, P ke garis ini, garis 2x plus y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian R2 itu menyatakan apa? R2 itu menyatakan jaraknya titik pusat ini, pusat lingkaran ini, 1, P ke garis 2x ditambah y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jaraknya titik pusatnya itu kan 1, P ke garis 2x ditambah y dikurangi 6 itu sama dengan 0. Nah, ini bakalan sama teman-teman. Jadi jaraknya titik singgung 1 ke pusat itu kan jari-jari juga. Kemudian jaraknya titik singgung 2 ke pusat itu juga jari-jari. Maka hasilnya pasti bakalan sama. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita tinggal masuk rumus, berarti A-nya 2, B-nya 1, X1-nya 1, Y1-nya P. Berarti 2 kali 1 kan 2 ya. 2 ditambah P kali 1, P ditambah dengan 4 dibagi dengan akar 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Sama dengan, ini juga demikian, kita kali-kali aja, berarti ini 2 kali 1, 2, ditambah P kali 1 juga P, ya kan? P ya, min 6, dibagi dengan akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lah, ini kan karena ini sama-sama mutlak, berarti ini bisa kita hitung aja manual. Ternyata di sini menghasilkan harga mutlak dengan harga mutlak P plus 6 ya. Harga mutlak P plus 6 ini karena ini bawahnya sama teman-teman ya. Bawahnya kan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, itu kan ruas kiri ada, ruas kanan ada, dan dia posisinya itu sama-sama di bawah. Makanya bisa dicoret teman-teman. Oke. Jadi nanti yang tertinggal hanyalah akar P harga mutlak dari P plus 6 itu sama dengan harga mutlak dari P min 4. Nah, seperti ini. Karena ini kiri mutlak, kanan mutlak, berarti teman-teman tinggal mengkuadratkan saja ya. P ditambah 6 kuadrat itu sama dengan P dikurangi 4 kuadrat. Nah, seperti ini.
Oke, kita tinggal rapikan saja sih. Ayo, P plus 6 kuadrat hasilnya adalah P kuadrat ditambah 2 kali P kali 6. Atau langsung aja 12P ditambah 6 kuadrat. Itu 36. Nah, P min 4 kuadrat, ya kita uraikan aja. P kuadrat min 2P kali 8 berarti 8P ya. Min 8P ditambah 4 kuadrat 16. Nah, ini kita tinggal ngerapikan saja. Ruas kiri ada P kuadrat, ruas kanan ada P kuadrat, bisa dicoret-coret. Oke, sehingga kita pindah aja. Misalkan kita pindah 2 min 8P, kita pindah ke ruas kiri, hasilnya kan 12 tambah 8, berarti berapa? 12 tambah 8, 20P. Nah, sama dengan 16 dikurangi 36, ya min 20. Nah, sehingga nanti P-nya sama dengan min 20 dibagi 20, hasilnya min 1. Nah, seperti ini. P-nya dapat min 1, teman-teman. Lah, karena P-nya min 1, nah, tadi kan pusat lingkarannya adalah 1, P. Nah, kita sudah nemu nih pusat lingkarannya, berarti 1, min 1. P-nya tinggal ganti dengan negatif 1. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Lah, setelah ketemu apanya? Pusat lingkarannya, berarti kita bisa dong mencari P, mencari R maksudnya, jari-jarinya pakai ruas kiri atau ruas kanan, bebas. Nah, misalkan kalau kan di sini pakai ruas kiri, berarti harga mutlak dari 2 ditambah P ditambah 4. Nah, dibagi dengan akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti kan akar 5. Nah, seperti ini. Lah, P-nya kan kita sudah dapat tadi berapa yuk? Min 1. P-nya kan min 1. Sehingga kita tinggal substitusi aja, kita rapikan. Nah, ini 6 dikurangi 1 kan 5. Berarti harga mutlak dari 5 per akar 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal ngerapikan saja, kita rasionalkan sih, ya kan? 5 per akar 5, kita kalikan dengan apa? Akar 5 per akar 5. Nah, ini Kak bukan tuliskan 5 per akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal ngerapikan, akar 5 dikali akar 5 berapa yuk? Akar 5 kali akar 5 kan 5. Nah, ini kan akar 5 kali akar 5, ini 5. Kemudian 5 akar 5, 5 sama 5, 5 atas sama 5 bawah bisa dia habisi. Berarti tinggal akar 5 aja yang tertinggal. Nah, berarti kita simpulkan bahwa R atau jari-jarinya dari lingkaran ini itu akar 5. Nah, ini kan sudah lengkap, teman-teman. Jadi, pusatnya sudah ketahuan, R-nya sudah ketahuan. Langsung aja kita masukkan ke persamaan lingkaran. Persamaan umum lingkaran kan ada rumusnya. Pusatnya sudah tahu, pusatnya adalah 1, min 1. Kemudian jari-jarinya sudah tahu juga, R-nya sama dengan akar 5. Nah, katakanlah pusatnya itu A, B, berarti kan A-nya 1, B-nya min 1. Langsung ke persamaan lingkaran, itu rumusnya kayak gini kan, X min A kuadrat, kemudian ditambah dengan Y min B kuadrat. Nah, seperti ini, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan R kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal ngerapikan saja, kan A-nya 1, B-nya min 1. Nah, ini kita rapikan sebentar. Nah, ini A, ini B. Berarti kita tinggal ganti aja A-nya dengan 1, B-nya kita ganti dengan negatif 1. Sehingga kita tuliskan X min 1 kuadrat ditambah dengan Y min. Nah, jadi plus ya, teman-teman. Ditambah dengan Y plus 1 kuadrat sama dengan akar 5 dikuadratkan. Berapa yuk? 5. Nah, akar dikuadratkan, akarnya hilang, teman-teman ya. 5. Nah, sebenarnya jawaban ini sudah cukup. Tetapi biasanya kalau di opsi itu disuruh ngerapikan lagi. Kita rapikan, kita uraikan maksudnya. Jadi X min 1 kuadrat kita uraikan menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Kemudian Y plus 1 kuadrat kita uraikan menjadi Y kuadrat ditambah 2Y plus 1. Nah, seperti ini. Sama dengan 5-nya tetap, teman-teman ya. Sama dengan 5-nya tetap. Kemudian kita rapikan lagi, 5-nya kita pindah ke ruas kiri. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian min 2X, ya kan, plus 2Y. 2 min 5 berapa yuk? Min 3, sama dengan 0. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya, insya Allah. Ini adalah jawaban akhir dari kita, ya kan. Persamaan lingkarannya ternyata terbentuk adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi ini kita menggunakan beberapa konsep ya. Ini soal Olimpiade SMA bab lingkaran. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Salam semangat dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.